Hari ini kita akan merenungkan tentang satu tema sesuai dengan tema dari perayaan kecil ulang tahun dari gereja kita pada hari ini, yaitu bertumbuh dalam hikmat dan anugerah. Sebagaimana teks tadi di ayat yang ke-40 menyimpulkan bagaimana Yesus, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Kalau bertambah besar dan kuat itu pertumbuhan secara fisik, ya. Tentu kita semakin usia, fisik kita akan semakin terbatas. Tentu itu bisa dicegah dengan Anda berolahraga dengan teratur, ya, menjaga asupan makanan Anda dan istirahat yang cukup, mengelola mental Anda dengan baik. Anda bisa mencegah fisik Anda tidak terlalu merosot, ya, ketika Anda bertambah usia. Tapi yang mau kita tekankan pada hari ini adalah bahwa semua orang, apapun keterbatasan fisiknya, kondisi hidupnya, semua orang dimungkinkan oleh Allah untuk bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah Allah. Tapi menariknya ketika kita bicara soal bertumbuh dalam hikmat dan anugerah Allah ini, teks yang kita baca sesungguhnya tidak secara langsung membahas tentang sang anak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tapi yang dibahas adalah tokoh-tokoh pinggiran, kalau saya sebut istilah itu, ya. Atau kalau dalam film Anda menonton, ada figur yang hanya muncul sesaat, beberapa detik saja, beberapa orang, dia bukan sekadar figuran, bukan sekadar pemain figuran, tapi lebih singkat dari sekadar pemain figuran. Dia hanya muncul mungkin beberapa detik, itu biasa kita sebut dengan cameo, ya, tokoh cameo itu muncul saja beberapa detik, tapi penampakannya itu akan menjalin keseluruhan cerita itu. Itu yang menarik. Tokoh itu tidak hadir lama-lama, tidak. Hanya sebentar saja, tapi melaluinya setiap makna, setiap pesan, setiap maksud dari tayangan itu terjalin dengan seutuhnya. Tanpa tokoh-tokoh yang hanya menjadi cameo itu, barangkali bisa pesan itu sampai, tapi pesan itu akan lebih manis sampainya kalau ada tokoh-tokoh dari, ya, dia muncul hanya beberapa detik saja. Kalau dalam teks Lukas pasal yang kedua ini, ada dua tokoh cameo di sana. Yang pertama adalah Simeon. Yang kedua adalah Hana. Dan kedua tokoh ini hanya muncul sebentar di dalam teks kitab suci kita dan tidak pernah muncul lagi. Dia hanya muncul satu kali di dalam Lukas pasal yang kedua ini. Dan kedua tokoh ini adalah tokoh yang sudah sama-sama tua. Sudah sama-sama senja. Sudah sama-sama uzur. Itu sebabnya saya katakan barangkali secara fisik Simeon dan Hana ini sudah tidak kuat. Sudah tidak bertambah fisiknya. Karena dia menggerogotinya. Simeon disebutkan usianya tapi sudah tua. Karena dia mengatakan bahwa, ya Tuhan, sekarang izinkanlah hamba pergi dengan damai. Karena sudah berjumpa dengan sang anak itu. Sementara Hana dilaporkan usianya sudah 84 tahun. Kedua-duanya sudah kakek nenek. Sudah tidak mungkin lagi bertumbuh secara fisik. Tapi melalui dua orang cameo ini, kita menangkap makna apa sesungguhnya bertumbuh dalam hikmat dan anugerah itu. Bukan melalui sang anak pertumbuhan hikmat dan eksposian rupa, tapi melalui dua sosok cameo ini, Simeon dan Hana. Kalau kepada Yesus kita diterangkan teks atau nats selanjutnya, ya. Ketika Yesus pada usia 12 itu bertanya jawab dengan guru-guru agama.
pada masa itu di sinagoge. Di situ tampak bahwa Yesus adalah seorang remaja yang bertumbuh di dalam hikmat. Tapi teks ini terjalin dengan dua cameo itu. Sebetulnya ketika kita merenungkan bagaimana bertumbuh dalam hikmat dan anugerah, kita merenungkannya melalui sosok Simeon dan Hana yang sudah menjalani kehidupan yang begitu panjang, yang sudah sedemikian tua, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dan kita melihat Simeon dan Hana bertumbuh dalam hikmat dan anugerah. Yang pertama, kita melihat bagaimana mereka bertumbuh di dalam hikmat. Kita melihat Simeon adalah sosok yang disebutkan benar dan saleh. Dia menantikan penghiburan atas Israel, dan juga dia adalah seorang yang memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Benar dan saleh. Kehidupan di dalam hikmat itu terjalin di dalam kehidupan yang benar dan saleh, sebagaimana Simeon. Benar di situ adalah dikaios, atau lebih presisinya hidupnya adil. Dia menjalani kehidupan yang adil di dalam kesehariannya. Adil berarti bagaimana Anda dan saya, sebagaimana Simeon, berelasi dengan sesama, dengan orang lain di dalam rasa keadilan. Itulah Simeon. Hikmat itu selalu terjalin dengan keadilan. Sosok Salomo, bukan ya? Ketika dua orang ibu datang kepadanya membawa satu anak bayi, Salomo dengan hikmatnya bisa membedakan siapa pemilik yang sesungguhnya. Dengan melihat bahwa dibelah itulah ibu yang sesungguhnya. Salomo dikenal dan oleh hikmatnya dia memutuskan apa yang adil. Tanpa rasa keadilan, hidup kita menjadi tidak berhikmat. Dan saleh. Saleh dalam arti bahwa hidupnya terjalin dalam relasi dengan Tuhan. Kesalehannya tidak hanya sebagai bungkus yang menutupi ketidakadilan. Hari ini, kalau di negeri kita, agama ketika diekspos di ruang publik, itu selalu terjalin dengan ketidakadilan demi ketidakadilan. Karena ketika satu tokoh tertentu mengungkapkan, mengekspos dirinya sebagai sosok yang religius, di situ dia sedang menyembunyikan ketidakadilan. Dan itu selalu terjadi di negeri kita. Tiba-tiba seorang koruptor akan mengucap kata-kata salam yang rohani, dengan gestur-gestur rohani, dengan baju yang tiba-tiba agamis. Koruptor kita selalu demikian. Mengapa? Karena mereka sedang melakukan korupsi dan mau menutupinya dengan jubah agama. Tapi Simeon tidak. Dia adalah seorang yang saleh, benar-benar saleh dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi dia juga adalah seorang yang benar dikaios adil dalam hubungannya dengan sesama. Dia tidak sedang beragama untuk menutupi ketidakadilan. Dia beragama, tapi dia juga adil. Karena agama sesungguhnya membicarakan tentang keadilan. Tanpa keadilan tidak ada relevansi dari agama. Ketika keadilan dan hidup saleh itu bersatu, kita menemukan bahwa kehidupan kita bertumbuh di dalam hikmat. Karena Simeon memelihara hidupnya yang benar dan saleh itulah, dia tahu kapan ketika Mesias itu datang. Dia tahu kapan waktunya. Walaupun Mesias itu berupa seorang bayi pada masa itu. Tapi dia tahu itu adalah Mesias. Karena dia menantikan penghiburan atas Israel sekian lama, sehingga rambutnya sudah putih semua barangkali. Tubuhnya sudah rontok. Dia tinggal menunggu mati. Tapi sebelum mati dia bilang, puji Tuhan. Karena aku berjumpa dengan anak ini. Ini adalah Mesias
yang kunantikan selama ini. Kalau Simeon tidak memelihara hidupnya secara demikian, dia tidak akan tahu kapan persisnya datangnya sang anak itu. Sama seperti Anda yang terlatih dalam hidup Anda sehari-hari. Itu demikian. Tidak kita sadari, tapi ketika kita setiap hari, tiba-tiba kita tahu ada yang salah. Tiba-tiba tahu, oh sudah. Beberapa waktu yang lalu, saya potong rambut di satu barbershop yang sebelumnya saya tidak pernah potong. Karena waktu sudah mepet, maka terpaksa saya potong di barbershop itu. Sebelumnya saya tidak pernah potong di sana. Saya bisa memotong rambut. Dari SMP saya sudah memotong rambut teman-teman saya. Walaupun ada satu adiknya jadi korban pitak-pitak karena diminta potongnya pelontos sekali. Dan saya tidak terbiasa memotong pelontos begitu. Tapi memotong rambut pria secara biasa saya cukup bisa. Jadi ketika saya ke barbershop itu, rambut saya dipotong, saya menangkap sepertinya ini dipotong dengan tidak benar. Dari awal saya sudah tahu cara dia memegang pisau cukurnya dan bagaimana dia mengayunkan pisau cukurnya secara serabutan, saya tahu. Sampai akhirnya saya menunggu dengan sabar sampai ketika kaca itu ditempatkan di belakang kepala saya, baru saya mengatakan, kok rambut saya pitak-pitak ya bagian belakang? Saya sebelumnya tidak pernah dipotong seperti ini. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tahu. Dari mana saya tahu, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya tahu. Saya tidak bisa menjelaskan dari mana saya tahu, tapi saya tahu bahwa itu diayun dengan tidak benar. Lalu saya lihat dengan mata bahwa ternyata memang ada pitak-pitaknya. Tapi sekarang bersyukurlah sudah agak tumbuh begitu ya. Tapi ketika saya pegang begini pun saya tahu ini tidak rata dipotongnya. Karena saya pernah dari SMP memotong rambut teman saya, terlatih memotongnya. Saya tahu ada yang tidak presisi dengan kepala saya, dengan rambut saya. Nah, demikianlah hikmat itu. Bekerja di antara Anda dan saya, terjalin dalam hidup Anda dan saya sehari-hari. Yang mungkin Anda tidak sadari, tapi tiba-tiba Anda tahu. Suatu saat Anda tahu. Tuhan ingin Anda kemana, suatu saat Anda tahu. Tahu dari mana, Anda tidak bisa mengerti. Tapi karena roh Allah menuntun hidup Anda dan saya, sehari-hari Anda terbuka dengannya, Anda menjadi tahu ketika saat itu tiba. Demikianlah Simeon. Dan demikianlah Hana. Dia juga menantikan pembebasan. Kalau tadi Simeon menantikan penghiburan atas Israel, maka Hana menantikan pembebasan atas umat Tuhan itu. Ini kata yang berbeda ya. Satu penghiburan paraklesis yang dekat dengan Roh Kudus ya, sebagai parakletos. Yang satu lagi menantikan pembebasan. Seperti orang yang dibebaskan dari utangnya. Seperti orang yang dibebaskan dari perbudakan. Seperti orang yang ditebus dengan sejumlah uang tebusan keluar dari penjara. Itulah pembebasan. Dan Hana menantikan itu dengan persis. Bahwa sang umat pilihan pada waktu itu dia tahu bagaimana mengalami penindasan demi penindasan, dan Hana menantikan pembebasan itu. Tapi dari mana Hana tahu kalau dia harus datang ke bait Allah? Roh Kudus disebutkan menuntun dia datang ke bait Allah. Tapi dari mana dia tahu kalau sang bayi itu adalah Mesias? Itulah hikmat Allah yang diberikan. Bagaimana dia melatih diri? Hana disebutkan melatih diri dengan berdoa dan berpuasa. Praktik yang perlu kita lakukan. Kalau Anda merasa perlu berpuasa, berpuasalah. Saya sesekali masih berpuasa. Belakangan akan lebih rutin, seminggu sekali. Karena dengan Anda berpuasa, Anda menahan.
hasrat Anda, mengelolanya dengan baik. Ketika Anda berpuasa, Anda bisa menjaga jarak dengan diri Anda sendiri. Oh, aku yang sedang berpuasa ini, dengan aku yang sedang menginginkan makanan, dengan aku yang menghasratkan hal yang lain, aku bisa punya batas dan jarak. Itulah puasa. Dan dengan Anda bisa menjaraki diri Anda sendiri, Anda terbuka dengan hikmat Allah. Karena kalau Anda tidak bisa menjaraki diri Anda sendiri, Anda tidak bisa mengerti di mana hikmat itu bekerja di dalam kehidupan Anda. Maka Hana yang terlatih berpuasa dan berdoa tahu kapan saat ketika Sang Mesias itu datang. Walaupun dia datang dalam sosok seorang bayi. Dan Simeon dan Ana juga bertumbuh di dalam anugerah. Mereka adalah sosok cameo. Tidak disebut lagi sebelum dan sesudahnya. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak punya daya dan power. Bahkan secara fisik juga mereka sudah luntur. Tapi mereka yang bukan siapa-siapa itu menjadi sosok cameo yang menyatakan bahwa sang anak itu adalah sang pembebas. Sang anak itu adalah sang penghibur. Sang anak itu adalah sang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Di situ adalah anugerah Allah semata-mata. Karena bukankah sama seperti Simeon dan Hana yang tidak berdaya itu, kita pun hidup kita seringkali tidak berdaya, tidak punya power, dan demikian kita masih menyatakan bahwa melalui hidup kita Allah berkenan memakai kita. Dan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah Allah. Antara hikmat dan anugerah Allah saling berhubungan satu sama lain. Semakin orang berhikmat, semakin dia akan menyadari bahwa anugerah Allah bekerja semakin dalam di dalam kehidupannya. Bukan berarti bahwa anugerah Allah itu yang bertumbuh. Bukan di sana sebetulnya poinnya. Bukan berarti bahwa anugerah Allah itu yang bertambah. Bukan di sana. Hakikat dari anugerah itu sendiri adalah dia tumpah ruah. Dia melimpah-limpah. Tidak bisa ditambah-tambah lagi. Karena hakikat dari anugerah itu adalah pertambahan itu sendiri. Karena namanya anugerah adalah pemberian. Dan pemberian yang tumpah dari sumber yang tak terbatas. Yang kita sebut dengan Allah Sang Trinitas itu. Maka anugerah itu tidak mungkin ditambah-tambah lagi. Tidak. Tapi bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah berarti kita bertumbuh di dalam hikmat. Maka kita akan menyadari, oh semakin dalam pengalaman kita, bahwa ternyata anugerah itu adalah sangat kaya. Sangat berlimpah. Sangat tidak habis-habisnya. Tapi untuk menyadari bahwa anugerah Allah itu sangat berlimpah dan tidak habis-habisnya, kita perlu bertumbuh di dalam hikmat. Untuk mengetahui dan menyadari di dalam pengalaman kita sehari-hari. Itulah hikmat. Itu sebabnya semakin kita bertumbuh di dalam hikmat Allah, maka kita semakin bertumbuh di dalam anugerah Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan hyper grace ya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu orang bicara soal hyper grace, anugerah yang berlebihan. Menurut saya ini dua kata yang tidak bermakna. Karena anugerah itu selalu hyper, tidak perlu ada hyper grace. Anugerah itu selalu tumpah ruah. Tapi persoalan dengan hyper grace adalah kemudian bahwa kita seolah-olah apapun yang kita kerjakan dan lakukan, anugerah itu selalu hyper. Iya betul. Tapi anugerah itu sekali lagi tidak bisa dilepaskan dengan hikmat. Dan hikmat adalah kehidupan praktis sehari-hari. Bagaimana Anda berbuat adil. Bagaimana Anda hidup benar. Bagaimana Anda mengambil keputusan yang adil. Bagaimana Anda mengambil keputusan yang lebih presisi. Bagaimana Anda mengambil keputusan sehari-hari dalam hidup Anda yang semakin dekat dengan maksud dan rencana Allah. Itulah yang disebut dengan hikmat. Tidak ada anugerah yang terlepas dari hikmat, tidak. Kita tidak bisa menyadari kedalaman anugerah itu tanpa hikmat itu. Karena kalau kita mengatakan bahwa anugerah itu tumpah ruah tanpa hikmat, itu adalah anugerah yang murahan. Karena kita tidak
bergulir, berproses di dalam kehidupan yang berhikmat. Jadi semakin kita berhikmat, maka kita akan menyadari dan mengalami semakin kita bertumbuh di dalam anugerah Allah. Sebaliknya, semakin kita tidak berproses hidup di dalam hikmat Tuhan, semakin anugerah itu tidak mendalam kita pahami. Kita hanya mengalami anugerah itu secara sangat mendangkal. Bukan anugerah itu dangkal, tapi hikmat kita, kehidupan kita yang dangkal, ketika sehingga kita tidak mengalami bahwa hikmat itu tumpah ruah dan berlimpah-limpah. Sekalipun tubuh semakin merosot, kata Paulus, juga kata Simeon dan kata Hana dalam hidupnya. Tapi anugerah Allah bekerja dengan melimpah. Bagaimana kita bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah Allah kalau begitu? Ada seorang tukang kebun yang menanam sangat banyak tanaman yang indah, hijau-hijau, segar-segar, berwarna-warni bunga dan kembang. Lalu ada seseorang bertanya kepada tukang kebun itu. Dia mengagumi taman yang dihias sedemikian rupa dengan banyak tanaman dan bunga. Lalu dia bertanya kepada tukang kebun itu, "Pak, bagaimana caranya supaya tanaman-tanaman saya di rumah itu seperti tanaman Bapak, bertumbuh segar sedemikian rupa, banyak warna-warni?" Lalu sang tukang kebun yang berhikmat ini mengatakan demikian, sesungguhnya saya tidak tahu bagaimana membuat setiap tanaman itu bertumbuh. Saya tidak mengerti sama sekali bagaimana membuat tanaman-tanaman itu bertumbuh. Tidak, saya tidak tahu itu. Yang saya tahu hanyalah menjauhkan tanaman itu dari hal-hal yang membuatnya tidak bertumbuh. Entah kutu, entah tanah yang tidak subur, entah kurang pupuk, entah tanaman itu tidak punya akses kepada air. Jadi saya harus siram dia dengan rutin. Saya menjauhkan dia dari kekeringan, saya menjauhkan dia dari ketidaksuburan, saya menjauhkan dia dari kurang matahari atau terlalu berlebihan matahari. Saya tempatkan dia pada posisinya. Ada tanaman yang suka matahari yang kencang sepanjang hari, ada tanaman yang tidak suka dengan matahari langsung, maka saya harus taruh dia di bawah pohon yang lebih besar, dan seterusnya dan seterusnya. Soal bertumbuh saya tidak paham. Saya tidak tahu bagaimana bertumbuh sama sekali. Bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh. Yang saya tahu hanya menjauhkan tanaman itu dari hal-hal yang membuatnya tidak bertumbuh. Hidup Kristiani kita demikian. Kalau Anda dan saya berada di dalam tangan Allah, itu adalah hal yang mutlak, bukan? Anda dan saya berada di tangan Allah. Segala potensi untuk kita bertumbuh dalam hikmat dan anugerah sudah disediakan bagi kita. Yang perlu kita kerjakan adalah merenungkan apa hal-hal yang membuatku tidak bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah Allah. Hasrat-hasratku, kepentingan-kepentingan pribadi, atau aku terlalu sering mengikuti keinginanku sendiri, sehingga aku tidak bisa memberikan jarak sepenuhnya antara aku yang otentik dengan semata-mata hasratku belaka, sehingga aku tidak tahu membedakan ketika hikmat Allah itu tiba menuntun kehidupanku. Atau aku mengeraskan hatiku ketika suara Roh Kudus itu berbicara di dalam kehidupanku. Ingat, Allah tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Pertanyaannya, apakah kita menyediakan telinga? Pertanyaannya, apakah kita menyediakan hati ketika Dia menyapa Anda dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bertumbuh di dalam hidup adalah hal yang alami dalam kehidupan Kristiani. Tapi yang kita perlukan adalah menyingkirkan hal-hal yang membuat yang alami itu terhambat.
sama seperti tanaman itu. Dia bisa bertumbuh dengan sendirinya. Hanya kita perlu tolong hal-hal yang menghambat dia bertumbuh itu supaya bisa disingkirkan. Demikianlah kehidupan Anda dan saya. Bertumbuhlah dalam hikmat dan anugerah. Kita sebagai gereja Tuhan yang kecil ini terus bertumbuh di dalamnya. Amin.